Bab 2066. Mengobati ular spiritual. Eric Kin mampu memotong langit dengan pedangnya, mengandalkan perpaduan beberapa kemampuan, lebih baik dari mengajarkan teknik pedang untuk melakukannya. Meski begitu, teknik yang kamu butuhkan jelas merupakan hal yang langka, jadi itu sepadan dengan usahamu. Jesse Tang balas. Selama kamu tidak takut untuk berusaha keras, aku tidak peduli. Eric Kin mengangguk, dia melemparkan slip giok dari tas penyimpanan dan memberikannya kepada pihak lain. Ini adalah jurus pedang pelindung. Ini adalah dasar penggunaan taktik pedang, kamu harus melatihnya terlebih dahulu, lalu aku akan mengajarimu teknik tingkat lanjut. Melihat Jesse Tang meraih slip giok, Eric Kin memperkenalkan diri. Tapi dasar seni pedang tidak bisa ditukar dengan teknik yang aku inginkan. Jadi untuk menunjukkan ketulusanku, omong-omong aku akan menyelamatkan ular spiritual kamu yang sakit parah, harganya pantas. Tunggu, Xiao Huaku sakit parah. Apa kamu sedang membodohiku? Jesse Tang melirik jurus pedang pelindung, dan hanya ingin mengatakan bahwa ini tidak berharga, tetapi tiba-tiba mendengar Eric Kin berkata begitu, dia mengangkat alisnya dengan curiga. Hewan peliharaan spiritualku, aku yang mengetahuinya dengan baik, bagaimana bisa sakit parah? Jesse Tang tidak setuju. Jika kamu benar-benar tahu dengan jelas, dia tidak akan sakit parah. Eric Kin berbicara dengan ringan, dan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Pada saat ini, auranya menghilang, dan ular spiritual yang tergeletak di atas meja di depan Jesse Tang, terjebak dan terjerat oleh Reiki Eric Kin, meraihnya dengan brutal. Ular spiritual, aku tidak tahu di mana kamu mendapatkannya, atau siapa yang memberikannya kepadamu, tetapi meskipun berharga, dia memiliki persyaratan lingkungan yang tinggi, kamu tidak cocok untuk menyimpannya di sini. Kemudian jari-jari Eric Kin ditekan dengan kuat, dan Jesse Tang belum bereaksi. Dalam kepanikan dan kebingungan ular spiritual, aura merah muda memancar dari tubuhnya, dan seluruh halaman tiba-tiba memanas sebentar. Ketika Jesse Tang berdiri, Eric Kin telah selesai melakukan semuanya dan melepaskan ular spiritual lagi. Semuanya selesai dilakukan dengan nyala lampu dari batu api, dan hampir mustahil bagi Jesse Tang untuk melihat apa yang dilakukan Eric Kin. Namun di mata Jesse Tang yang terkejut, kali ini, ketakutan ular spiritual terhadap Eric Kin tampaknya telah menghilang. Dia mendarat di atas meja, mengayunkan tubuhnya dengan penuh kasih sayang, dan terus menggosokkan kepalanya yang kecil ke lengan Eric Kin, mengartikan tanda terima kasih kepada Eric Kin. Xiao Hua. Jesse Tang tercengang, ini situasi seperti apa? Si kecil ini dipukuli 2 kali oleh Eric Kin sebelumnya. Baru saja, Eric Kin meremasnya, dia tiba-tiba menyukainya. Meskipun makhluk ini setia dan memiliki kecepatan dan racun yang hebat, dia memiliki kecerdasan yang sangat rendah dan tidak dapat berkomunikasi denganmu. Eric Kin menyentuh kepala ular spiritual, dan berkata dengan ringan, ular spiritual ini suka tinggal di lingkungan dengan suhu yang relatif rendah. Tetapi ini adalah partai Jihuo, kamu berlatih 5 jenis api suci tanpa mengatakannya, masih bilang bisa menjaganya. Ular spiritual tidak bisa berbicara, tetapi tubuh akan merasa tidak nyaman. Jika terus seperti ini, itu akan menjadi semakin lemah. Ini. Jesse Tang sedikit terperangah setelah mendengarkan, dia ingin membantah, tetapi memikirkan apa yang baru saja terjadi, Eric Kin sepertinya benar. Dalam kapasitasmu, seharusnya tidak sulit untuk menemukan guru formasi. Di tempat biasa kamu tinggal, letakkan formasi yang dingin, kamu memiliki api suci di tubuhmu, jadi tidak akan berdampak kepadamu, tetapi itu membuat ular spiritual merasa nyaman. Eric Kin mengangkat ular spiritual, mengembalikannya ke Jesse Tang, dan memerintahkan. Tentu saja dia tidak tahu banyak tentang penjinakan hewan. Tapi dari medan perang Sekte Guzong yang haus darah,
dia telah membaca beberapa buku klasik binatang purba ketika ada waktu luang, dan ular spiritual adalah hewan spiritual yang sangat beracun. Saat itu dia belajar mengenai kultivator toksin, dan telah belajar dan mengerti banyak. Apa yang kamu katakan itu benar. Aku akan mencobanya sekarang. Jika itu benar, jangan khawatir tentang ini. Tidak peduli apa yang kamu inginkan, aku akan meminta bibiku untuk mengurusnya. Jesse Tang memegang ular spiritual dan menggertakkan giginya. Dia dikurung di istana ini, meskipun ada banyak pelayan di sekitarnya, tidak ada yang tahu yang mana Huo Zong atau orang lain yang dikirim untuk mengawasi. Xiao Hua bisa dikatakan satu-satunya teman yang setia dan dapat dipercaya untuk menemani sisi kesepiannya. Jika benar seperti yang dikatakan Eric Qin, Xiao Hua sebenarnya telah disiksa, bahkan dalam bahaya hidupnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Dia berjalan cepat ke dalam rumah dan menggambarkan formasi S. Meletakkan ular spiritual, Jesse Tang terkejut menemukan bahwa Xiao Hua benar-benar naik ke sisi formasi spiritual sendiri. Apa yang kamu katakan benar, aku berhutang budi padamu. Berjalan keluar, Jesse Tang berkata dengan ekspresi rumit. Tidak apa-apa, ular spiritual yang memiliki tuan yang setia, seharusnya tidak menderita sakit seperti ini. Eric Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Tapi bahkan, jika kamu memohon padanya, bibimu akan memberitahumu. Tentu saja, di keluarga Tangku, aku satu-satunya di garis keturunanku. Dan aku ditahan di sini, dan bibiku juga menyayangiku. Jadi selama orang-orang yang membantuku dan meminta pertolonganku, dia pasti akan mengatakannya, dan dia tidak pernah menyembunyikan apapun dariku, jadi kamu bisa yakin. Jesse Tang menjelaskan. Bersambung.